Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Nah, di video ini aku tuh mau share ke kalian kegiatan aku waktu kemarin aku tuh jalan-jalan satu keluarga ke Dusun Semilir yang ada di Ungaran di Semarang ya. Nah, ini tuh piknik keluar kota pertama kita setelah pandemi yang berlarut-larut kemarin itu ya. Terus kita juga tipis-tipis aja ke Semarang. Dan bener, sampai sana itu rame banget. Bis-bis gede itu banyak banget dan terus pengunjungnya juga padat banget. Karena mungkin ini tuh weekend ya, jadi orang-orang tuh pada beramai-ramai untuk liburan. Setelah bertahun-tahun harus di rumah aja, iya kan? Nah, ini tuh salah satu ikon tempat wisata ini ya, plorotan warna-warni ini. Dan kalian tahu waktu mau naik itu, masya ampun, itu antrinya panjang banget. Jadinya kita nggak jadi ikut naik ini, cuma bisa nontonin aja. Dan ini seperti biasa anakku selalu ngibrit duluan, nggak mau pelan-pelan kalau jalan karena saking senengnya. Lanjut kita jalan-jalan ya. Nah, di sini tuh ada es krim ala-ala Turki gitu loh. Jadi yang dikerjain dulu waktu mau beli es krimnya. Terus Joshua tuh sempet ngambek tahu. Karena susah banget buat ambil es krimnya. Terus ini ternyata waktu mau beneran dikasih dan jeng jeng. Es krimnya patah dan jatuh. Dia tambah nangis dong Joshuanya. Aduh, kasihan banget juga abang penjual es krimnya ya. Gak apa-apa karena emang ini menghibur dan lucu, kita bayar double aja gak apa-apa buat es krim yang jatuh tadi ya. Nih udah anteng banget, udah seneng dapat es krim. Kita lanjut jalan-jalan lagi. Tempatnya tuh indah banget tau. Ini tuh kayak wisata buatan, tapi tuh bener-bener dipikirin konsepnya, terus tempatnya indah, terus nih ada permainan yang rame banget juga, jadi kita tuh bisa ambil jajan sama bola-bola sepuasnya gini loh. Tuh seru banget, tapi karena Joshua belum cukup umur, jadi kita skip. Terus ini kita lihat kayak ada pengamen-pengamen jalanan gitu. Lucu-lucu di sini pokoknya, seru. Terus sebenarnya ada kayak wahana naik kuda gitu, tapi karena Joshua takut, kita skip aja, kita lanjut ke pertanaman. Nah, ini kita lihat-lihat aja yang nggak beli karena rencananya kita tuh habis ini mau ke Bandungan karena kan searah gitu ya sama jalan pulang. Nah, yang rame di bagian tanaman ini tuh bagian yang anggrek sama yang kaktus-kaktus kecil gitu, sukulen-sukulen gitu. Rame banget yang ngunjungin. Kita nggak lama di sini karena memang nggak kondusif sih menurutku karena terlalu banyak banget orang. Terus waktu kita makan juga antrinya tuh waduh lumayan banget, panjang banget. Terus kita putuskan untuk ya udah kita muter terus kita langsung pulang aja gitu. Nah, for your information, di sini tuh juga disediain penginapan dan estetik banget, instagramable banget. Kalian boleh langsung cek aja Instagramnya di Dusun Semilir. Ini kita lanjut mau ke Bandungan, tapi waktu di Bandungannya kita nggak rekod ya. Karena pasar Bandungannya ternyata tuh udah pindah dan nggak seramai dulu gitu. Dan kita langsung putar balik, kita mau pulang aja, mampir nanti ke kota buat makan malam gitu. Oh ya, di Semarang itu ada satu tempat kuliner di tengah kota gitu, yang dia nyediain seafood tuh bener-bener fresh, gede-gede banget. Enak banget, kalian boleh cari, itu ada di daerah pintu masuk PRPP. Dan ini sembari jalan pulang, terus kita kembali ke realita kehidupan. Dan sampai rumah ini aku mau lanjut buat beres-beres rumah karena memang seperti biasa debunya itu udah menumpuk sangat tinggi sekali dan tanpa ada bantuan ART, jadi kita harus lap-lap dan bersih-bersih sendiri. Dan ini aku mulai dari bersih-bersih, aku lap-lap dulu semuanya gitu ya pakai Mr. Muscle gitu. Dan ini di tempatku udah mulai musim penghujan ya, jadi debunya itu nggak terlalu banyak kayak musim kemarau gitu. Nah, kalau pas musim kemarau gitu, paginya udah dilap, udah dibersihin, nanti sore itu debunya udah nempel 5 cm lagi gitu. Di tempat kalian gimana nih? Udah mulai musim penghujan atau belum? Soalnya nih kayaknya masih belum rata ya. Di Jogja itu masih sering katanya hujannya itu cuma rintik-rintik gerimis aja, belum yang kayak deres banget dan belum sering gitu. Dan bersih-bersih itu emang paling enak kalau waktunya itu malam ya, jadi agak adem gitu.
Oh ya, buat yang nanyain kenapa aku ada budget untuk ART sedangkan di rumahku itu nggak ada ART-nya. Jadi dulu itu waktu pas aku masih kerja, kan anakku dititipin ke mertuaku ya. Karena biasalah orang tua nggak percaya kalau cucunya, apalagi ini cucu pertama, diasuh sama orang lain. Nah, untuk itu kita itu ambil ART untuk bantu bersih-bersih, beres-beres di rumah mertuaku. Dan walaupun sekarang aku udah nggak kerja dan aku udah bisa ngasuh anakku sendiri, kita tetap pertahankan ART-nya ini karena udah pas banget gitu, masakannya juga enak, terus orangnya juga pas sama kita gitu. Nah itu beliau itu bantu bersih-bersihnya tuh cuma di rumah mertuaku ya, nggak di rumahku. Paling aku nitip untuk cuci dan setrika, jadi aku tuh nggak nyuci dan nggak setrika, aku titip aja pagi bawa pakaian kotor ke rumah mertuaku, nanti sorenya aku bawa pulang pakaian bersih yang udah disetrika gitu. Jadi kalau di rumah sendiri itu ya mau beres-beres atau mau masak ya kita lakuin sendiri atau bareng-bareng sih, kadang suamiku juga bantuin, bahkan Joshua juga udah mulai bantuin. Nah kita tuh punya cerita lucu tentang dudukan kursi ini. Jadi kita tuh sok-sokan ke toko kayak tekstil gitu buat beli busa-busanya sama covernya gitu. Rencananya sih mau bikin sendiri gitu kan. Tapi karena kita nggak ngukur secara pasti, maksudnya nggak ukur pakai ukuran, kita cuma ukurnya kayak ngawang-ngawang gitu. Jadilah bantalan kursi ini tuh nggak sesuai ukurannya. Nggak apa-apa lah, ya udah kita asal taruh aja. Nah ini tuh ada di tengah-tengah meja tuh ada bunga orange. Itu tuh ala-ala dekoran pertama aku waktu beli rumah ini ya. Aku belinya tuh kayaknya di Miniso deh. Harganya tuh masih 60 ribuan loh. Padahal sekarang tuh harganya cuma 10 ribuan kan ya. Kita tetap pertahanin buat kenang-kenangan. Lanjut, aku mau lap-lap pintunya karena memang debunya banyak banget. Karena kita juga di pinggir jalan raya ya. Sambil aku rapi-rapiin ya seperti biasa, sisa makanan, ada pun cabai, terus ada botol-botol minum itu tetap berdiam diri di sana. Gak ada yang berpindah atau memindahkannya. Nah ini aku juga mau kasih makan ikanku yang ini tuh keajaiban banget, dia tuh bisa bertahan lebih dari 1 tahun loh. Padahal aku tuh kalau punya tanaman atau hewan itu nggak bisa awet. Lanjut aku mau bersihin sofa depan TV, terus mau lap-lap karpetnya karena nggak jadi lagi beli vacuum cleanernya, jadi kita pakai yang manual aja ya. Siapa nih juga yang lebih nyaman juga pakai sapu lidi. Sapu lidi ajaib. Kayaknya udah merasa cukup aja sih, belum butuh banget beli vakum. Tapi nanti kita pertimbangin lagi kalau musim kemarau sudah datang. Karena pasti debunya itu lebih dari biasanya. Terus ini aku lanjut buat serap-serap, lap-lap kamar depan yang nggak pernah dipakai. Jadi pertama awal beli rumah ini tuh kamarnya itu sebenarnya ada 4 ya. Terus kita pilih kamar tengah itu yang sebenarnya 2 kamar yang kita jebol, kita jadiin 1 gitu. Terus 2 kamar lainnya tuh kita biarin kosong aja gitu, karena memang 1 kamar aja itu kita tempatinnya kalau cuma malam buat tidur aja itu pun juga nggak lama gitu. Jadi kita nanti dulu aja deh untuk ngedekor terus tata-tata kamar yang lain gitu. Nah ini aku lanjut abis dilap-lap semuanya debunya, terus sapu-sapu semuanya. Walaupun kayak gini tuh aku lebih milih kegiatan kayak gini loh, nyapu, ngepel, ngelap-ngelap daripada harus setrika baju. Gimana kalian, tim lebih senang nyetrika baju apa beberes rumah? Ayo ngaku jujur. Sebenarnya aku sama suami tuh udah gatel banget pengen renov, ganti lantai, terus pengen dekor ina itu, tapi kita harus tahan karena ada sesuatu yang harus kita persiapin dulu. Semoga nanti waktunya ada ya. Doain ya teman-teman. Ya udah, yang penting kita rumahnya tetap dibersihkan, dirapiin gitu supaya tetap nyaman, gak harus mewah atau macam-macam buat ngedekornya ya. Karena memang kan ukuran nyaman bagi masing-masing orang kan beda-beda kali ya. Dan ini tuh kalau aku bersih-bersih gini, itu berarti suami aku udah di rumah, ada dia yang jagain anakku di kamar.
Walau pada kenyataannya anakku tuh lebih sering cariin aku. Kalau aku masuk kamar dia selalu tanya, "Mama, udah selesai beres-beresnya?" "Mama, udah selesai ngepelnya?" Padahal di sana tuh sama papanya lagi main gitu. Nah, aku tuh juga suka banget liatin video cleaning motivation yang kayak cepet speed gitu kan. Jadi kayak lebih semangat gitu liatnya. Terus ini tuh aku lihat diriku sendiri waktu disepitin juga kayak gini, ih kok seru ya ternyata. Nah, aku harap aku tuh bikin video ini juga bisa ngemotivasi teman-teman semuanya untuk lebih rajin beres-beresnya, walaupun aku sendiri itu juga nggak rajin-rajin amat, paling juga 2 hari sekali ngepelnya gitu. Kalau kalian sendiri tuh lebih senang cleaning motivation itu yang videonya estetik apa yang speed kayak gini sih? Jawab di komen ya. Nah, kalau aku pribadi tuh lebih seneng speed cleaning, jadinya aku lebih kelihatan before afternya gitu. Terus juga pas liatnya jadi lebih semangat gitu. Terus ini aku lanjut buat pel lorong. Dan aku masih setia pakai pel lap sumbu kayak gini, menurutku lebih keset aja sih, lebih bersih gitu. Nah, ini kamar yang ketiga. Aku nggak tahu sih, rumah ini tuh lembab banget gitu. Ini padahal baru diganti cat, terus itu udah pada ngelupas-lupas lagi. Rencananya kamar ini tuh nanti mau buat tempat kamarnya Joshua gitu. Dan Tara sudah bersih, sudah kinclong semuanya. Segini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat subscribe, juga like dan share video ini ya. Bye bye.